Dalam mata kuliah sejarah Al-Quran, dosen mengajukan sebuah pertanyaan menarik, yaitu di mana Al-Quran pertama kali dicetak. Pertanyaan ini sepintas terlihat biasa saja. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, terdengar sangatlah mudah. Namun nyatanya sulit, bahkan untuk sekedar ditebak-tebak saja. Jika kalian yang mendapat pertanyaan serupa, kira-kira negara apa yang ada di benak kalian? Saudi Arabia, Mesir, Yaman, Turki, Iran, atau mungkin Indonesia? Jujur saja, bagi saya sendiri, bayangan akan negara tempat Al-Quran pertama kali dicetak hanya berkutat pada negara-negara Timur Tengah, atau setidaknya negara berpenduduk mayoritas Muslim. Namun ternyata saya sudah keliru sejak awal dalam menentukan opsi default. Percetakan yang dimaksud di sini adalah dicetak dengan mesin canggih, wood block print, atau cetak dengan balok kayu pada saat itu, bukan mesin cetak Gutenberg. Dan ternyata bukan di Mesir atau di Iran. Berdasarkan kesepakatan pakar Muslim maupun non-Muslim, Al-Quran pertama kali dicetak sekitar tahun 1530 sampai 1537 di Venesia, yang oleh orang Arab menyebutnya Al-Bundukiyah Italia, yaitu dicetak oleh anak dan bapak yang bernama Paganino dan Alessandro Paganini. Siapa sangka kitab suci yang sangat dikultuskan oleh kaum muslim itu ternyata dicetak di kota yang menjadi pusat Katolik di masanya oleh dua orang pencetak yang juga bukan dari golongan muslim. Cetakan ini diduga hilang selama berabad-abad. Menurut Regis Blecher, cetakan ini diduga dibakar oleh Paus Gereja Katolik. Dalam versi halus dikemukakan oleh Angela Nouveau. Menurutnya hal ini diakibatkan tidak adanya pasar di Timur Tengah. Nouveau juga mengaku menemukan salinan mazhab tersebut yang penuh cacat di sebuah monasteri. Dalam tulisannya dikemukakan Paganino dan Paganini mencetak Al-Quran untuk ditawarkan ke Imperium Ottoman, Istanbul, Turki. Namun ditolak karena dianggap banyak kesalahan dengan layout yang buruk. Ottoman juga meyakini Al-Quran hanya boleh dicetak oleh orang-orang suci, sementara Paganino dan Paganini bukanlah Muslim. Sebuah asumsi sejarah yang mungkin terdengar ironis, cenderung kejam dan boleh disalahkan. Namun andai kata kita yang hidup pada masa itu didasarkan pada sentimen dan sensitivitas agama serupa dengan yang jamak terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan kita pun mendukung penuh keputusan dari seorang Ottoman dan mengutuk dengan sumpah serapah apa yang dilakukan oleh Paganino dan Paganini. Mengingat Al-Quran adalah tuntunan bagi umat muslim yang diturunkan kepada Muhammad sebagai wahyu. Meski sesungguhnya kita harus berterima kasih kepada mereka, ayah dan anak yang tidak suci itu secara langsung berperan aktif dalam upaya memodernisasi mushaf Al-Quran. Jika bukan karena jasa mereka berdua, tak ada yang tahu apakah kaum muslim masih bisa menikmati cetakan Al-Quran modern seperti saat ini. Dan harus diakui, cetakan edisi Venesia ini tetap menjadi simbol impresif kegagahan sejarah pencetakan mushaf Al-Quran sebagai Al-Quran yang pertama kali dicetak, meskipun secara resmi tidak diakui. Berikutnya, Al-Quran dicetak pada tahun 1543 di kota Basel, yang diedit oleh Theodore Bibliander. Edisi ini terdiri dari 3 bagian, yakni Al-Quran itu sendiri, pembuktian kesalahan Al-Quran, dan sejarah Turki. Cetakan ini sukses besar di lingkungan barat,
Tetapi sialnya, banyak terjemahan Al-Quran berbahasa Eropa yang di kemudian hari hanya sekedar menerjemahkan versi Latin, dan terjadi banyak penyelewengan sehingga Ottoman pun tidak bisa menerima dari cetakan tersebut. Selanjutnya, percetakan Al-Quran terus berlangsung, namun masih berkutat di Eropa, dan masih banyak yang perlu direvisi. Hal ini dikarenakan hasil cetakan dari Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan manuskrip Al-Quran yang asli. Di antaranya pada tahun 1694 oleh Abraham Hinkelmann di Hamburg, Jerman. Tahun 1787 di Santo Petersburg, Rusia oleh Ratu Rusia Tsarina Catherine II. Kemudian pada tahun 1834 yang diberi judul Qurani Text Arabicus yang diterjemahkan oleh Gustav Flügel di Leipzig, Jerman. Meski dianggap sebagai cetakan yang lebih baik dibanding cetakan yang sebelumnya, namun pada konten masih dianggap banyak kesalahan, terutama pada nomor surah. Kemudian pada tahun 1834 di Turki, yang mana pada waktu itu mengundang para ulama dan para tokoh-tokoh Islam serta pakar agama Islam dari seluruh dunia yang menghasilkan Al-Quran yang sesuai dengan manuskrip Al-Quran yang asli yang kita gunakan hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua.